Selama 8 bulan di Jerman, saya tinggal dalam satu apartemen yang sama dengan peserta fellowship dari negara-negara miskin di Afrika, Sudan, Kongo, Ghana, maupun Namibia. Hal paling menarik yang saya rasakan adalah fighting spirit mereka yang sangat tinggi, meski berasal dari negara dengan akses pendidikan yang terbatas. Kondisi yang mereka alami relatif sama dengan kondisi yang dialami para buyut, kakek, ataupun nenek kita. Kapur, buku tulis, maupun pensil adalah barang eksklusif. Pendidikan tidak dilakukan di dalam dinding, tapi di bawah pohon mangga di tengah lapangan. Pun demikian, dengan akses terhadap referensi maupun sumber pustaka. Merdeka belajar pada dasarnya mengembalikan fungsi pendidikan pada kitanya. Knowledge without border, pendidikan tanpa batas. Dan disinilah peran perpustakaan harus mampu bertransformasi dari menara gading yang tersentralisasi di pusat kota menjadi gazebo kayu yang terdistribusi di desa-desa. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta sejauh mana perannya dalam meningkatkan pendidikan, sosial, maupun ekonomi masyarakat. Saya Fuad Andika Rahman, inilah Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Apakah perpustakaan akan tergantikan oleh internet? Bagi yang bersikuku tidak, gambar di bawah ini cukup representatif menggambarkan kondisi perpustakaan saat ini. Perpustakaan Nasional RI mencatat, Indonesia masih kekurangan buku di setiap perpustakaan sebanyak 28 juta eksemplar. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka rasionya adalah 1:93. Jauh dari standar UNESCO yang menetapkan rasio 1:3. Dan untuk memenuhi standar minimal itu, dibutuhkan dana hingga 39 triliun lebih. Namun yang menjadi isu utama sebenarnya bukan rasio, jumlah koleksi, ataupun fasilitas pendukung perpustakaan. Di masa lalu, perpustakaan memiliki fungsi yang sama seperti masjid, yaitu tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat. Di Timur Tengah, perpustakaan menjadi tempat paling ideal bagi para cendekiawan untuk bertukar pikiran. Hal ini turut distimulasi oleh boomingnya minuman baru yang dibawa Muslim Yaman dari Ethiopia pada 1400 Masehi. James Garrison dalam artikelnya History of Coffee Part 3 menyebutkan bahwa Belanda membawa kopi dari Yaman lalu membudidayakannya di Sri Lanka hingga Nusantara dan memetik hasilnya pada era 1700-an, di mana kopi Jawa menjadi salah satu produk kopi paling populer di dunia. Kopi Jawa masuk ke Eropa awalnya sebagai bahan medis, lantas mulai dijajakan di Italia sebagai produk sampingan minuman lemon. Pada era yang sama, di Inggris, kopi mulai menemukan dimensi sosialnya. Dikonsumsi kalangan menengah kelas atas sambil berdiskusi di perpustakaan, dan di sanalah banyak sekali kebijakan penting, hasil riset, hingga karya-karya seni dihasilkan. Dimensi sosial semacam itulah yang hilang di perpustakaan saat ini. Kita kembali ke gambar yang saya tampilkan tadi. Apakah ada yang bisa menghitung berapa jumlah laptop dan berapa jumlah buku? Dan apakah kita yakin bahwa mereka yang datang membawa gadget, datang untuk mengakses koleksi digital perpustakaan? Perpustakaan harus memiliki dimensi sosial, interaksi, tukar-menukar pikiran, diskusi yang memunculkan pemikir-pemikir besar seperti Bung Hatta yang sedemikian cinta terhadap perpustakaan hingga menyatakan dirinya rela dipenjara asalkan di dalam selnya dilengkapi dengan koleksi buku. Kemunduran fungsi perpustakaan inilah yang ditangkap sebagai sebuah isu dan memunculkan istilah transformasi. Mengacu ke definisi, transformasi diartikan sebagai perubahan, yaitu perubahan terhadap satu hal atau keadaan. Perpustakaan saat ini dibangun sedemikian megahnya di pusat kota
namun minim kontribusi terhadap perubahan sosial, pendidikan, ekonomi, maupun budaya masyarakat. Sentralisasi tentunya memunculkan eksklusivitas. Tidak semua orang memiliki kendaraan dan bensin untuk datang setiap hari ke perpustakaan kota yang jaraknya jauh. Tidak semua orang memiliki gadget untuk mengakses koleksi digital perpustakaan. Kalaupun gadget dan kuota internet ada, belum tentu satu paket dengan sinyalnya, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan jangkauan infrastruktur minim. Ide besar transformasi perpustakaan dilakukan dengan menambahkan embel-embel inklusi sosial. Artinya, perpustakaan diupayakan terdesentralisasi hingga ke level tapak, yaitu desa, dusun, atau bahkan komunitas di tingkat RT, tergantung dari skala kewilayahan. Dengan memperluas sebaran, perpustakaan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang ataupun kondisi sosial ekonomi mereka terhadap sumber daya pendidikan. Dalam hal ini, pustaka, baik fisik maupun digital. Di Cape Town, Afrika Selatan, terdapat sebuah perpustakaan bernama Rwanda Migrant Labour Museum Library. Perpustakaan ini terletak di bekas pusat kegiatan ekonomi Afrika Selatan di masa lalu yang didominasi oleh buruh migran. The International Journal of Information, Diversity and Inclusion menilai perpustakaan ini berhasil menjadi tempat yang inklusif dan ramah bagi seluruh anggota masyarakat lokal, sekaligus membantu mempromosikan kesetaraan dan memperkuat hubungan antara masyarakat lokal dan warisan sejarah mereka. Beberapa inisiatif yang mereka lakukan diantaranya, yang pertama, koleksi spesialis, yaitu membantu mempertahankan warisan budaya masyarakat lokal dan memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk mempelajari sejarah mereka. Koleksi yang tersedia berfokus pada sejarah Afrika Selatan dan wilayah sekitarnya, termasuk sejarah buruh migran dan perjuangan melawan apartheid. Inisiatif kedua yaitu program membaca anak, yakni meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak dari masyarakat lokal yang beragam. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan seperti dongeng, permainan, dan aktivitas kreatif. Dan inisiatif ketiga adalah program pemuda, yakni membantu pemuda dari masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan dan belajar tentang pekerjaan dan kewirausahaan melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya. Contoh berikutnya datang dari di Seattle Public Library, Amerika Serikat. Beberapa inisiatif unggulan yang dilakukan diantaranya, yang pertama, program Sensory Storytime. Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti autisme. Program ini menggunakan bahan-bahan seperti buku bergambar, musik, dan mainan untuk membantu anak-anak memahami cerita dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Yang kedua, kolaborasi dengan organisasi masyarakat lokal untuk membantu menghubungkan anggota komunitas yang lebih terisolasi, seperti orang tua tunggal, orang cacat, dan migran dengan layanan perpustakaan. Yang ketiga, program Job Resources. Program ini memberikan bantuan dan sumber daya kepada orang dewasa yang mencari pekerjaan atau ingin meningkatkan keterampilan mereka. Program ini mencakup kelas pelatihan, bimbingan, dan pengembangan resume. Contoh terakhir datang dari Jepang, yaitu Inuyama City Library di Prefektur Aichi. Perpustakaan ini dikenal sebagai perpustakaan inklusif pertama di Jepang dan telah menerima penghargaan dari Pusat Informasi Perpustakaan Nasional Jepang. Inuyama City Library menempatkan inklusi sosial sebagai salah satu nilai inti dalam mengelola perpustakaan. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya, yang pertama, pengumpulan informasi dan penilaian kebutuhan. Perpustakaan ini melakukan survei dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Dari hasil survei tersebut, perpustakaan kemudian membuat berbagai program dan fasilitas spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, fasilitas inklusif. Perpustakaan ini dilengkapi dengan fasilitas inklusif seperti tangga yang dapat diakses oleh kursi roda, toilet yang dilengkapi dengan pegangan untuk penyandang disabilitas, dan perangkat audio untuk membantu orang dengan gangguan pendengaran. Perpustakaan ini juga menyediakan berbagai program inklusif seperti kelompok baca untuk orang dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan pendengaran. Perpustakaan ini juga menyediakan kursus bahasa Jepang bagi warga negara asing yang tinggal di Jepang. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Perpustakaan ini memberikan pelatihan dan pendidikan baik kepada staf perpustakaan maupun masyarakat sekitar,
tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan kebutuhan khusus. Di Indonesia sendiri, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bukannya tidak berjalan, hanya saja masih terkendala banyak hal. Beberapa yang menjadi catatan penting di antaranya, yang pertama, dukungan anggaran. Anggaran untuk perpustakaan di Indonesia relatif rendah. Pada tahun 2019, masih berada pada kisaran 0,04% dari anggaran pemerintah nasional. Yang kedua, kurangnya fasilitas dan sumber daya. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pada tahun 2020, hanya 46% perpustakaan di Indonesia yang memiliki akses internet dan hanya 29% yang dilengkapi dengan ruang baca anak. Selain itu, hanya 7,5% perpustakaan yang memiliki koleksi buku lebih dari 5.000 eksemplar. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang inklusi sosial. Berdasarkan data Susenas tahun 2019, tingkat literasi Indonesia masih rendah dengan hanya pada angka 0,22 dari skala 0 sampai 1. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memadai. Yang keempat, tantangan teknologi. Pada tahun 2020, hanya 28% perpustakaan di Indonesia yang dilengkapi dengan aplikasi manajemen perpustakaan dan hanya 23% perpustakaan yang memiliki akses ke buku elektronik. Yang kelima, masalah sosial dan politik. Konflik sosial dan politik di Indonesia mempengaruhi keamanan dan stabilitas perpustakaan. Selain itu, masih ada pandangan dan prasangka negatif terhadap orang dengan kebutuhan khusus dan kelompok minoritas lainnya di Indonesia. Semua kendala tersebut membutuhkan upaya serius dan kolaboratif dari berbagai pihak. Minimnya anggaran tidak harus menjadi momok untuk tidak melakukan perubahan. Dengan kondisi minimnya anggaran, peran transformasi perpustakaan tidak mungkin dilakukan pihak pemerintah semata, namun harus mampu dikerjasamakan dengan pihak non-pemerintah. Contoh peran NGO dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia adalah kampanye 1000 perpustakaan, digagas oleh Taman Bacaan Pelangi, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan dan literasi anak-anak di daerah terpencil dan terisolasi di Indonesia. Melalui kampanye ini, Taman Bacaan Pelangi berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk mendirikan 1000 perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah yang sulit dijangkau. Program ini juga berfokus pada inklusi sosial dengan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf perpustakaan dan masyarakat tentang inklusi sosial. Faktanya, di lapangan masih banyak NGO, baik dalam maupun luar negeri, yang secara sadar ataupun tidak sadar mengembangkan transformasi perpustakaan secara fungsi, namun dengan penamaan yang berbeda-beda. Mayoritas mereka bergerak secara swadaya, beberapa dengan dukungan sponsor, baik dalam maupun luar negeri, dengan memainkan supporting role dalam peningkatan literasi dan inklusi sosial bagi masyarakat marginal. Peran mereka harus mampu diakomodir oleh pemerintah dan terus dimotivasi untuk bersama-sama melakukan perubahan. Howard Zinn mengatakan, inisiasi sekecil apapun, jika dilakukan oleh jutaan orang, dapat mengubah dunia.